Pembalasan Sang Pertiwi. Antara dendam dan karma Tuhan, penindasan yang dilakukan oleh umat manusia perlahan menenggelamkan akal sehatnya. Desa Sukamukti adalah saksi dari kejadian tragis itu. Bermula dari seorang ibu miskin yang terpaksa mencuri demi anak semata wayangnya. Namun naas, keterpaksaannya itu menjadi malapetaka. Dengan penuh amarah, warga desa menghukum ibu yang malang itu. Dendam yang tersimpan ia bawa dengan penuh derita. Makanan bercampur darah dan tanah ia bawa dengan susah payah ke gubuk reot, tempat anak semata wayangnya menunggu dengan penuh harap. Dan inilah pembalasan Sang Pertiwi. Selamat menyaksikan.
desa Sukabukti. Langit kita dan tanah yang dingin ini menjadi saksi. Saksi atas kemarahanku. Dan suatu saat akan aku balas semua perbuatan yang kalian lakukan padaku. Tunggu saja pembalasanku. Aku nurut kata Pak Wisnu tadi. Sebenarnya sih bisa. Sudah. Kok bisa kamu cari? Kamu cari sebelah besar. Sudah. Hei! Kamu sorry. Itu tidak kayak suara orang gombel kan? Mana dia mau komen? Nah, itu yang saya dengarkan. Ya kan? Ada nih. Bener ada orang gombel kan? Ayo kita kabur dari sini. Mana ada yang gombel tadi seperti ini? Itu suara awewe. Lumayan kan? Awewe semua. Awewe aja tinggal kita. Nanti ya, kalau juragan kesini, terus marahin kita bagaimana? Sudah. Juragan kita kan orang tua. Tidak mungkin marah kita. Kalau juragan tanya, nanti kita jawab. Warga mencari ikan. Ya ada di sini. Tapi kalau cuma duduk Siapa tuh bos? Jamnya lagi mandi juragan. Kalian tadi aku suruh apa? Sudah mulai berani ya menentangku. Enaknya, sebagai hukuman, kalian harus apa-apain ya? Aku pecat atau
Aku suruh kalian lari ke desa tanpa usaha. Maaf, Neng. Aku tidak bermaksud mengganggu, Neng. Kebetulan aku sedang berburu dan mencari kurang yang sedang kabur. Oh, ya udah, kalau gitu saya mau pergi dulu. Tunggu dulu, Neng. Sebelum itu, mereka tahu siapa namamu. Benar. Seharusnya aku yang harus memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, Neng. Namaku adalah Situ. Dan dua orang tadi adalah pengawal. Aku berasal dari desa Sukamukti. Dia tepat di balik perbukitan di sebelah sana. Juragan Situ dari desa Sukamukti. Ini saya tidak bermimpi kan? Nama juragan teh sangat kasohor pisan di berbagai tempat. Tidak saya sangka saya bisa bertemu juragan di tempat seperti ini. Sudah, Neng. Jadi, nama Neng teh siapa? Maaf juragan, saya lupa saking kagetnya. Nama saya teh, nama saya Bagendit. Juragan bisa panggil saya Andin. Bagendit. Wah, nama yang begitu indah. Sesuai dengan paras cantiknya. Terima kasih juragan. Kalau tidak salah teh, tadi juragan bilang juragan sedang berburu kijang ya. Kalau juragan berkenan, saat kemarin saya temani. Kebetulan saya sangat hafal pisan dengan hutan ini. Tidak usah, Neng. Saya ikut beberapa kali. Tidak juragan, tadi pula sepertinya juragan teh tidak begitu tahu tentang hutan ini. Bagaimana? Baiklah. Baiklah jika Neng tidak rasa keberatan. Yakin saat itu juragan mari mangga. Tunggu juragan, bahasa nanya di sungai. Iya kan? Din mau?
Kalian sudah pada tahu belum kabar burung tentang juragan? Aku saja tidak menyangka. Yes. Aura kan apa? Kabar nanti pasti. Sebenarnya kemarin saat saya mencari kayu bakar, juragan di curug. Ketika akan saya dekati untuk menyapa, ternyata ada wanita yang bersama juragan. Dengan sampai ini menjadi fitnah. Bisiwe, mana salah aku? Tidak, teh. Saya dengar wanita dari sadar. Benar kan, teh? Berarti teh, kabar burung yang mengatakan bahwa juragan dekat dengan wanita teh benar. Kalau dia cerita kendalanya, berarti juragan dan wanita itu sudah sangat. Aduh, ngerinya. Apalagi kabar ini masih hangat-hangat. Kemudian cuma dua. Antara juragan dan wanita itu sudah memiliki hubungan dari lama atau juragan dan wanita itu. Tunggu lihat. Ayo teh akan menangkap pada juragan kalau bisa masih ada cara kekerasan. Udah tuh teh. Kalau sampai kedengaran yang lain bisa jadi gawat. Bisa saja kalau kita dijadikan bintang. Kamu udah telinga. Ayo calon juragan. Adik secermitnya. Kalian. Aneh, gelis pisan. Putih. Kompak loh. Ini lagi ngomongin apa ya? Kelihatannya seru. Dan tadi aku dengar cuma berbicara montok. Siapa yang montok? Badannya yang montok, juragan. Benar juragan, badannya yang sangat montok. Apalagi yang kata pas kami dada yang cantik ini. Ada-ada saja kalian. Oh iya, kalian pasti belum tahu kan tentang wanita ini. Perkenalkan, nama dia adalah Bagundit. Dia adalah calon istriku. Aku lihat pekerjaan kalian sudah selesai. Kebetulan sekarang cepat bereskan makanan kalian dan ikutlah denganku. Aku mengundang kalian semua untuk datang ke rumahku. Seraya membahas tanggal pernikahannya Mbak Gendit. Loh, kenapa masih diam? Ayo. Ayo teh, cakep. Ayo. Ayo teh. Ya juragan. Ada makanan Pak. Jangan diambil ya, nak. Bagaimanapun juga itu bukan milik kita. Tapi ini lapar Pak. Nah, ingat, bagaimanapun juga mengambil barang yang bukan milik kita itu tidak baik. Dan jangan sampai kita lupa dengan tujuan kita karena makanan. Jahat banget. Tugas kita hanya melihat suatu saat pasti akan tiba di mana hari pembalasan atau pengampunan. Oh, deh.
tolong suamimu ini. Neng. Neng. Udahlah. Teriak-teriak baik. Terus bisa. Minum. Maafkan aku, Neng. Aku tidak bermaksud buatmu marah. Tolong, ambilkan aku segelas air di meja itu. Badanku rasanya sudah kuat lagi untuk berdiri. Karena saya manggil ayah hanya untuk itu. Kenapa kau tidak panggil pelayan seperti biasa? Neng, mengapa kau jadi seperti ini? Bukankah wajar seorang suami minta tolong kepada istrinya? Lagi pula, setelah kita menikah, sifatmu berubah. Puncaknya ketika aku sakit ini. Tidak sekalipun kau menampakkan sikap baktimu kepadaku. Kemana perginya rasa sayangmu yang dahulu? Rasa sayang. Baiklah. Gimana suami saya? Hampurannya ayah berapa pisah sama kau. Nah, sekarang bangun. Bangun, Ah. Jangan tuh, Ah. Bangun. Bangun. Minum. Oh. Mengapa kau tega kepada suamimu sendiri? Kemana? Kemana perginya? Apa yang aku lakukan dengan kamu seperti ini? Kenapa masih belum menyadarinya? Hah? Sudah sangat jelas. Setelah kau menikah denganku, karena aku menjadi seperti ini. Siapa yang melakukannya? Apa maksudmu, Din? Dengarkan baik-baik. Keadaanmu yang seperti itu memang sengaja aku lakukan dengan cara meracunimu. Aku memang sengaja ingin melihat kau tersiksa dan kau perlahan-lahan akan mati. Jadi selama ini, mengapa kau tega kepada suamimu sendiri? Kemana perasaan yang dulu kau berikan padaku? Perasaan? Perasaan itu masih kau pertanyakan situ? Perasaan itu sudah lama mati. Dan sebenarnya perasaan itu tidak pernah ada. Apa, Din? Coba kau ingat baik-baik situ. Berapa tahun yang lalu
dapat dengan mudah menghukum semua orang itu. Hanya tinggal selangkah lagi sampai dendamku terbalaskan. Dendam yang selama ini aku simpan. Dari dendam terlahirlah sesosok insan dalam sang semesta. Buat si penanggung duri tajam. Lalu, selanjutnya, apa yang harus aku lakukan selanjutnya itu? Kuasai semuanya. Lintas. Dan habisi semua orang itu dengan kekuasaan. Tenanglah. Suamiku akan selalu berada di setiap aliran darahmu. Mengalirkan dendam yang tidak akan pernah lekang akan masa. Selalu ingatlah akan duri yang selama ini kau tanggung. Ucapkan duri itu ke mereka. Mulailah dari orang kurang ajar itu. Bisanya teh. Cepat pergi dari sini, Teh. Bahaya akan datang. Kamu di mana? Kenapa kalian sangat tega? Kami hanya menyelamatkan kalian dari mana bahaya. Kalian pasti akan menyesali perbuatan kalian. Ingat kata-kataku. Kita ini tidak bisa dibiarkan, Teh. Kita harus memberi pelajaran pada dua pengemis busuk ini. Benar, Teh. Enaknya diapain ya? Ayo
ada bedanya dengan orang yang terbalas. Engkau imbaskan karma seluruh orang, bukan? Dan aku berdoa semoga Tuhan mendengarnya, agar ia dapat menjawab seluruh rendah makhluknya. Langit dan bumi jadi saksi. Saksi atas pembalasan Tuhan yang Maha Melihat. Langit dan bumi jadi saksi. Angin dan bumi menjadi pencuci. Dan biarlah seluruh air akan masuk ke